Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan tanggapan dalam bentuk video reaction sehubungan dengan telah dilaksanakannya uji kelayakan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI berkaitan dengan calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang diajukan oleh Komisi Yudisial tanggal 27 Agustus 2024. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ikuti sama-sama video ini dan kami akan memberikan tanggapannya berikut ini. Kita lanjutkan. Khusus Pajak atas nama Dr. Diana Malemita Ginting. Ibu sehat, Bu? Terima kasih atas kehadiran Ibu memenuhi undangan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita disehatkan Allah hingga siang hari ini bisa berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Sebagaimana jadwal pada hari ini kita akan melaksanakan uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, uji kelayakan kita mulai. Kami sekali lagi ingin menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 7 disebutkan syarat-syarat hakim karir dan non-karir sebagaimana berikut. Hakim karir syaratnya warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari data yang masuk ke Komisi 3 dan kami Komisi 3 telah melakukan evaluasi, kami menemukan ada 2 hakim agung, maksud kami ada 2 calon hakim agung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Rekan-rekan, pimpinan rapat baru saja menyebutkan 2 calon hakim agung yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dan menurut kami, nama-nama tersebut atau mereka adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Hakim L.Y. Harisy Advianto dan Hakim Tri Hidayat Wahyudi. Kami lanjutkan. Untuk itu, karena tidak memenuhi syarat formil dari syarat pencalonan, maka kami perlu menanyakan kepada rekan-rekan yang hadir, apakah rapat kelayakan ini kita lanjutkan atau kita tunda? Rekan-rekan, perlu kami sampaikan kenapa pimpinan rapat Komisi 3 DPR RI mengatakan 2 calon hakim agung yang tidak memenuhi syarat formil. Menurut kami, 2 calon hakim agung tersebut adalah 2 calon hakim agung yang semuanya berasal dari hakim pengadilan pajak. Dan menurut kami, 2 calon hakim agung tersebut adalah 2 calon hakim agung yang masih aktif di pengadilan pajak, dan mereka adalah Hakim L.Y. Harisy Advianto yang hanya punya pengalaman 8 tahun dan Hakim Tri Hidayat Wahyudi yang hanya mempunyai pengalaman kurang lebih 14 tahun. Kami lanjutkan. Dari fraksi Golkar, ada pendapat? Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Diana Malemita. Yang saya hormati, di hadapan kita sudah ada beberapa nama calon yang telah diajukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka untuk dilakukan fit and proper test terhadap calon-calon yang akan menjadi calon hakim agung. Namun saya mencoba melihat dulu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu tentang Mahkamah Agung, ada pada pasal 7 yang disebutkan beberapa syarat-syarat hakim karir dan non karir. Ya, di situ dijelaskan beberapa kriteria. Salah satunya warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berijazah magister di bidang hukum dan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Kemudian ada berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim di Mahkamah Agung. Kemudian berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Kemudian terakhir, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di antara rentetan ini, Rekan-rekan, beliau kembali ingin menegaskan kepada syarat-syarat formil untuk dapat diajukan sebagai calon hakim agung, termasuk calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Kami kembali mengulang dua hal yang penting. Yang pertama adalah calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak tidak harus berlatar belakang sarjana hukum, namun mempunyai pengalaman atau keahlian di bidang hukum. Yang kedua, mempunyai pengalaman sebagai hakim. Bagi yang karir adalah minimal 20 tahun dan termasuk di dalamnya pengalaman hakim tinggi 3 tahun. Bagi yang non karir adalah pengalaman profesi di bidang hukum 20 tahun atau sebagai akademisi 20 tahun. Jadi menurut kami sudah sangat jelas syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Dan menurut kami, Dr. Diana Malemita Ginting pun tidak memenuhi ketentuan calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak non karir, karena beliau meskipun beliau itu punya latar belakang sarjana hukum, namun beliau itu tidak punya pengalaman di profesi bidang hukum selama 2 tahun atau sebagai akademisi di bidang hukum selama 20 tahun. Jadi menurut kami itu pun tidak terpenuhi. Artinya bukan hanya 2 calon hakim agung yang berasal dari hakim pengadilan pajak aktif yang tidak terpenuhi pengalamannya, tapi Dr. Diana Malemita Ginting pun tidak terpenuhi syarat sebagai calon hakim agung dari non karir karena beliau tidak berprofesi di bidang hukum selama 20 tahun dan juga tidak berprofesi sebagai akademisi selama 20 tahun. Kami lanjutkan. Kita coba-coba melihat beberapa nama yang disodorkan, lalu kita lihat dengan kriteria dalam pasal 7 ini bertentangan. Bukan Dokter Diana, tetapi ada di sini. Nah, menurut Rekan-rekan, anggota Komisi 3 DPR RI berpendapat bukan beliau, tapi menurut kami harusnya beliau juga tidak memenuhi syarat karena tidak terpenuhi ketentuan pasal 7 huruf B Undang-Undang Mahkamah Agung. Seperti yang kami sebutkan tadi, tidak terpenuhi pengalaman 20 tahun di bidang profesi hukum dan 20 tahun sebagai akademisi di bidang hukum, sehingga kedua-duanya tidak terpenuhi. Kalau beliau bekerja sebagai pejabat aktif di Kementerian Keuangan 20 tahun, pertanyaannya apakah beliau itu berprofesi di bidang hukum? Apakah beliau juga mengajar di kampus selama 20 tahun di bidang hukum? Menurut kami sepertinya tidak. Nah, ini juga yang harus diteliti kembali oleh Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Menurut saya, kalau seperti ini modelnya, saya kira tidak bermasalah pimpinan jika kita kembalikan kepada KY untuk mengajak kepada KY untuk memberikan calon-calon yang memang tidak bertabrakan dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga kita melahirkan
hakim agung yang berkarakter, berintegritas tinggi, dan selanjutnya. Karena kita mau memilih wakil Tuhan di muka bumi ini yang membawa sebuah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Rekan-rekan, kami sangat setuju dengan narasi daripada anggota Komisi 3 DPR RI ini bahwa tujuan daripada merekrut calon hakim agung dan menentukan calon hakim agung adalah sama dengan memilih wakil Tuhan di muka bumi. Bayangkan kalau wakil Tuhan di muka bumi ini saja tidak bisa mampu memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh manusia, bagaimana mungkin wakil Tuhan di muka bumi ini bisa memberikan keadilan kepada seluruh ciptaan Tuhan yang sedang mencari keadilan. Oleh karena itu memang sangatlah beralasan kalau kemudian apabila rekrutmen yang cacat formil ini atau cacat prosedural ini tidak dilanjutkan namun dikembalikan kepada Komisi Yudisial. Kami lanjutkan. Nah, saya kira kalau sudah awal ada cacat di sini, maka kita mengkhawatirkan produk-produknya nanti ini ada terkesan dipaksakan, karena dari awal dipaksakan yang bersangkutan melanggar pasal 7. Nah, kalau begitu pimpinan, saya menyerahkan kepada pimpinan. Saya kira kita tidak perlu terburu-buru, kita kembalikan supaya tidak ada pelanggaran sebagaimana mekanisme yang telah diatur di dalam undang-undang pasal 7 terutama. Sekian, terima kasih pimpinan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rekan-rekan, kami lagi sepakat dengan beliau karena memang proses seleksi atau uji kelayakan fit and proper test calon hakim agung itu tidak boleh dilakukan terburu-buru. Karena ketika salah memilih, maka mereka-mereka itu akan bekerja di Mahkamah Agung sampai dengan usia 70 tahun dan rekan-rekan bisa bayangkan produk hukum yang mereka buat itu akan seperti apa. Kalau kemudian calon hakim agung yang dipilih nantinya itu adalah mereka yang tidak berkarakter, apalagi mempunyai integritas. Oleh karena itu memang sangat beralasan untuk bisa menunda dan mengembalikan kepada KY sehingga KY dapat melakukan kembali pengajuan calon hakim agung berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah mendengar pendapat kawan-kawan dari 6 fraksi. Jadi dengan berat hati rapat uji kelayakan 12 calon hakim agung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, itu tanggapan yang bisa kami sampaikan terhadap rapat Komisi 3 DPR RI dengan agenda uji kelayakan atau fit and proper test berkaitan dengan 3 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam rangka memenuhi permintaan Mahkamah Agung. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui profil-profil para calon hakim agung, khususnya yang berasal dari pengadilan pajak, rekan-rekan bisa berkonsultasi kepada kami, atau apabila rekan-rekan mempunyai informasi lain yang bisa disampaikan berkaitan dengan 3 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, bisa rekan-rekan sampaikan secara langsung kepada Komisi Yudisial atau kepada Komisi 3 DPR RI, atau boleh sampaikan kepada kami P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia, supaya kami bantu sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI. Apabila rekan-rekan berpendapat bahwa video ini bermanfaat bagi rekan-rekan, silakan like, share, and subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video-video lain yang bermanfaat sehubungan dengan penegakan hukum, khususnya hukum pajak dalam proses transparansi dan keterbukaan dalam rangka mencari keadilan di bidang perpajakan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Selamat sore.